selamat pagi murid-murid 1A. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang keempat, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Sudahkah kalian menyiapkan buku dan alat tulisnya? Miss yakin pasti sudah ya. Dan pastinya harus selalu diingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa ya, supaya dimudahkan segala sesuatunya dalam menerima pembelajaran hari ini. Yuk kita mulai. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial ya, selalu bergantung dengan orang lain ataupun keadaan di sekitarnya. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya ya. Ada benda hidup dan juga benda tak hidup. Nah, benda-benda tersebut memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda. Setiap benda mempunyai ciri-ciri tertentu. Ada yang berbentuk bulat, persegi, lingkaran, ataupun segitiga. Nah, gunakanlah benda sesuai dengan fungsinya. Peliharalah benda dengan baik agar benda tersebut dapat berguna lebih lama ya. Mensyukuri karunia Tuhan. Benda di sekitar kita ada bermacam-macam. Benda di sekitar kita ada beraneka bentuk, warna, ukuran, serta permukaan. Ada yang halus, ada yang kasar. Nah, setiap benda tersebut memiliki ciri-ciri tertentu. Setiap benda juga memiliki fungsinya masing-masing. Menggunakan benda sesuai fungsinya adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalian harus merawat benda-benda tersebut ya. Sudahkah kalian menggunakan benda sesuai fungsinya? Misalnya, kursi digunakan untuk duduk dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi ukuran benda. Di alam ada berbagai benda dengan berbagai ukuran. Tuhan menciptakan beraneka bentuk ukuran di alam. Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada juga benda yang berukuran kecil. Nah, kalian sudah bisa ya membedakan ukuran benda besar dan ukuran benda kecil hanya dengan melihat benda tersebut ya. Contohnya, bola. Ada berbagai jenis bola dan ukurannya pun berbeda. Ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Misalnya, kalian bisa melihat gambar berikut ya. Mulai dari bola tenis, bola kasti, bola voli, bola sepak, bola basket, ataupun bola softball. Nah, selanjutnya mari kita berlatih mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Kalian bisa menulis nama bendanya ya, ada di buku tematik kalian, halaman 136. Dicontohkan nomor 1 buku, maka berbentuk persegi. Kemudian ada bola, bola berbentuk bola, tapi jika dilihat dia akan nampak seperti bentuk lingkaran. Lalu kalian bisa menulis selanjutnya ya. Kemudian kita mengidentifikasi kegunaan benda. Kalian memasangkan
benda atau bola sesuai dengan olahraganya. Tarik garis ya, tenis meja menggunakan bola yang mana, badminton memakai bola yang mana, basket bola yang mana, ataupun sepak bola. Bisa ya kalian melakukannya? Miss yakin pasti bisa. Sangat mudah ya. Hanya tinggal kalian tarik garis sesuai dengan gambar dan olahraganya. Mari kita membuat kalimat berdasarkan gambar. Kalian bisa melihat contoh berikut ya. Ada bola sepak dan juga bola tenis. Di sini Miss Lia menuliskan kalimatnya. Bola yang digunakan untuk sepak bola disebut juga bola sepak. Berukuran lebih besar dan biasanya berwarna hitam dan putih. Bola kaki berbahan dasar karet, sedangkan bola yang berwarna hijau adalah bola tenis yang digunakan untuk bermain tenis. Bola tenis berukuran lebih kecil dan biasanya berwarna hijau. Kalian salin ya di buku tematik kalian, boleh juga menggunakan kata-kata kalian. Selanjutnya ada nomor 2, ada bola basket dan juga bola voli. Bola basket dan bola voli memiliki ukuran yang berbeda. Bola basket berukuran lebih besar dan biasanya berwarna oranye. Sedangkan bola voli berukuran lebih kecil, biasanya berwarna putih dan biru. Kedua bola tersebut berbahan dasar karet. Nah, kedua bola ini sama-sama digunakan untuk berolahraga. Ini juga kalian tulis ya di buku tematik kalian. Selanjutnya, meminta izin adalah salah satu contoh sikap yang mencerminkan nilai kesopanan. Meminta izin biasanya kita lakukan jika kita ingin meminjam menggunakan barang milik orang lain. Biasakanlah untuk meminta izin sebelum meminjam sesuatu dari orang lain ya. Dan juga saat mengembalikan harus mengucapkan terima kasih. Saat meminjam barang milik orang lain, kalian harus bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan juga harus segera mengembalikannya jika sudah selesai menggunakannya. Nah, sekarang simaklah percakapan di bawah ini. Suatu malam saat Isti hendak belajar. "Mengapa kau bersedih, Isti?" "Penghapusku hilang, Bu." "Mungkin kau lupa menyimpannya." Tiba-tiba adik Isti datang. "Ada apa, Kak?" "Penghapusku hilang, Ipan. Apa kau melihatnya?" "Penghapus pensil warna merah maksud kakak." "Iya benar. Maaf Kak, tadi Ipan meminjam tanpa izin." "Ivan, kalau meminjam sesuatu harus meminta izin dahulu dengan yang punya." "Iya Bu, maafkan Ivan." "Maafkan Ivan ya Kak." Nah, percakapan di atas menceritakan bahwa sebelum meminjam sesuatu dari orang lain, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Mengerti ya? Dan kalian harus menerapkannya jika ingin meminjam barang orang lain. Mari kita mengamati. Kalian telah mempraktekkan cara meminta izin bila akan meminjam sesuatu. Benda apa saja yang bisa dipinjamkan oleh teman di kelas? Buku, penggaris, atau mungkin pensil. Coba sekarang amati gambar penggaris di bawah ini. Dapatkah kalian menjelaskan benda tersebut dengan lengkap?
Benda itu adalah sebuah penggaris. Penggaris tersebut berwarna merah dan terbuat dari plastik. Bentuknya panjang dan digunakan untuk alat ukur. Nah, itu cara mendeskripsikan suatu benda atau menceritakan suatu benda. Apakah kalian bisa melakukannya? Pasti bisa ya. Kalian melihat gambarnya, lalu kalian menceritakan keadaan atau bentuk benda tersebut melalui kata-kata kalian. Untuk mencobanya, ayo kita kerjakan tugas berikut. Nomor 1. Benda itu adalah kursi. Kursi terbuat dari kayu. Kursi digunakan sebagai tempat duduk. Kaki pada kursi berjumlah 4 buah. Nah, kalian bisa melihat gambar kursi, lalu kalian menuliskan ceritanya berdasarkan gambar yang kalian lihat ya. Ini ada di buku tematik kalian. Kalian boleh salin ataupun boleh menggunakan kata-kata kalian sendiri. Kemudian ada nomor 2. Benda itu adalah bola basket. Bola basket berbahan dasar karet. Biasanya bola basket berwarna oranye. Nah, kalian juga bisa menambahkan bola basket berbentuk bola jika dilihat seperti lingkaran. Kemudian mari kita berlatih menyelesaikan soal pengurangan. Nomor 1. Iwan memiliki 54 buah mobil-mobilan. Iwan memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Mobil-mobilan Iwan sekarang berjumlah bla 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 buah. Untuk pengerjaannya, karena memberikan kepada temannya maka pengurangan. Jadi 54 dikurang 23. Berapa? Ya, 31. Kalian bisa mengerjakannya susun pendek ya. Jadi mobil-mobilan Iwan sekarang berjumlah 31 buah. Kemudian nomor 2. Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64 tangkai. Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya. Bunga mawar Dayu sekarang berjumlah bla 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 tangkai. Nah, sama seperti nomor 1, memberikan kepada temannya berarti pengurangan. 64 dikurang 34. Susun pendek ya. Satuan dikurang satuan. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian puluhan dikurang puluhan. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka hasilnya 30. Jadi bunga mawar Dayu sekarang berjumlah 30 tangkai. Lalu berikutnya nomor 3. Lani mempunyai pepaya sebanyak 46 buah. Lani memberikan 42 buah pepaya kepada temannya. Buah pepaya Lani sekarang berjumlah bla 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 buah. Pengurangannya 46 dikurang 42. Susun pendek. Satuan dikurang satuan. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Puluhan dikurang puluhan. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi tidak usah ditulis ya. Jadi pepaya Lani sekarang berjumlah 4 buah. Kalian salin ya di buku tematik kalian halaman 150. Selanjutnya mari kita mengenal permukaan benda. Permukaan benda di alam bermacam-macam. Saat diraba oleh kulit kalian, permukaan benda ada yang kasar dan juga ada yang halus. Contohnya, permukaan pasir akan terasa kasar jika kalian pegang. Permukaan ban juga kasar. Permukaan batang pohon juga kasar.
Nah, kalian bisa mencoba mempraktekkan ya, memegang benda-benda apa saja yang terasa halus dan apa saja yang terasa kasar. Nah, di sini contoh yang terasa halus. Permukaan batang pisang halus. Permukaan cermin juga halus. Permukaan piring halus. Permukaan buku tulis juga halus. Nah, kalian bisa mengisinya ya di buku tematik kalian pada halaman 153. Apa saja benda yang permukaannya kasar dan apa saja yang benda permukaannya halus. Bisa ya kalian melakukannya. Kalian bisa memegang benda-benda yang ada di rumah kalian. Mana yang kasar ataupun mana yang halus. Kalian membedakannya dengan meraba menggunakan telapak tangan kalian. Oke, mengerti ya? Di sini Miss Lia memberikan contoh benda yang permukaannya kasar ada batang pohon, ban, dan juga buah durian. Sedangkan benda yang permukaannya halus ada buku, ada juga kelereng. Lalu selanjutnya mari kita mendeskripsikan benda sesuai dengan gambar. Nah, sekarang coba kalian amati gambar di bawah ini. Bisa kalian melihat gambarnya ya? Kira-kira berbentuk apakah gambar tersebut? Berwarna apakah benda tersebut? Terbuat dari apakah benda tersebut? Ya, kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya seni. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Seni melipat kertas menjadi berbagai bentuk disebut origami. Pasti kalian pernah kan melakukan melipat kertas menjadi berbagai macam bentuk? Benda memiliki permukaan yang berbeda. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Ada benda yang aman untuk dimainkan, ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Gunakanlah benda sesuai dengan fungsinya. Kemudian mari kita mempraktekkan gerakan meliuk. Badan dapat bergerak lentur seperti karet. Kalian perhatikan gerakan pesenam. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena rajin berlatih. Kamu juga harus rajin berlatih. Dengan berlatih, kamu dapat melakukan gerakan tersebut. Coba lakukan gerakan meliuk berikut. Tujuan gerakan ini yaitu untuk melenturkan tubuh. Tahapan gerakan meliuk sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal badan berdiri tegak. Lalu yang kedua, rentangkan kedua tangan ke depan. Kalian bisa melihatnya pada buku tematik kalian ya, di halaman 156. Gerakan meliuk dapat melatih kelenturan tubuh kalian sehingga tubuh kalian tidak kaku. Nah, coba lakukan gerakan meliuk berikut. Tujuan gerakan ini yaitu untuk melenturkan tubuh. Tahapan gerakan meliuk sebagai berikut. Sikap awal badan berdiri tegak, rentangkan kedua tangan ke depan, meliuk ke bawah kanan, ke atas. Kalian bisa melihat pada gambar ya. Nah, kemudian mari kita mengenal berbagai bentuk benda. Cara mengenali benda dapat dari permukaan ataupun bentuknya. Ada benda yang memiliki permukaan halus. Tadi sudah kalian kerjakan ya. Ada pula benda yang memiliki permukaan kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga, misalnya gantungan baju.
ataupun potongan pizza. Dan ada juga benda yang berbentuk segi empat seperti kotak makan kalian, ataupun lantai, kemudian televisi. Kemudian ada juga benda yang berbentuk lingkaran seperti uang logam, ataupun ban sepeda, piring makan, ataupun jam dinding di rumah kalian. Mungkin berbentuk lingkaran ya, dan masih banyak bentuk lainnya. Ada juga benda yang memiliki bentuk tidak beraturan. Mari kita mengenal ciri-ciri benda. Kalian dapat melihat pada gambar ya. Ada gambar apakah itu? Ya, itu adalah bola sepak. Permukaan bola berbentuk lonjong, lingkaran. Bola terbuat dari bahan karet. Jika udara dalam bola berkurang, maka bola akan mengempis. Nah, benda ini digunakan untuk bermain sepak bola. Selanjutnya, mari kita mengulang kembali berlatih soal pengurangan. Sebuah toko bola memiliki 42 buah bola. 20 bola tersebut kempis. Ada berapa bola yang tidak kempis? Pengurangan berarti dikurang. Susun pendek ya. 42 dikurang 20. Puluhan kurang puluhan, satuan kurang satuan. Satuan dulu ya. 2 dikurang 0 sama dengan 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi ada 22 bola yang tidak kempis. Nah, kalian bisa mengerjakannya di buku tematik kalian pada halaman 160. Untuk nomor 2 kalian kerjakan sendiri ya. Nomor 1-nya boleh kalian salin jawaban tadi. Ayo kita berlatih mengidentifikasi bahan pembuat benda. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Tahukah kalian terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Coba sebutkan. Botol. Sudah jelas ya, botol plastik, terbuat dari plastik. Nah, kalian bisa menulisnya istilah tabel di bawah ini dengan benar. Ada di buku tematik kalian halaman 163. Untuk contoh yang pertama, ember. Bahan pembuatnya adalah plastik. Ciri-cirinya halus, berbentuk tabung. Kegunaan ember untuk wadah air atau untuk tempat menampung air. Mengerti ya kalian ya? Nah, selanjutnya ada benda-benda yang sudah tertulis pada tabel berikut. Nomor 2 itu ada pensil. Nah, kalian bisa melihat pensil terbuat dari apa? Kalian bisa menulisnya ya. Di sini nomor 3, penggaris. Diberikan contoh terbuat dari plastik. Ciri-cirinya halus, berbentuk persegi panjang. Kegunaannya untuk mengukur benda. Kemudian nomor 4 ada lampu belajar. Kalian juga bisa mencarinya ya, bahan pembuatnya apa dan ciri-cirinya serta kegunaannya. Lalu ada nomor 5, setrika. Setrika biasanya terbuat dari bahan plastik dan juga logam. Ya, besi itu ya. Ciri-cirinya permukaannya halus dan juga memiliki kabel. Jika dicolokkan ke listrik, maka akan menghasilkan panas. Nah, kalian harus hati-hati ya saat menggunakan setrika. Kegunaannya untuk melicinkan pakaian kalian. Nah, kalian bisa menuliskannya ya. Bahan pembuat, ciri-ciri, serta kegunaan benda. Kemudian mari kita menuliskan cara menggunakan benda sesuai dengan gambar. Kalian bisa melihat pada gambar ada gambar sepatu.
Ya, di sini Miss memberikan contoh. Ini adalah sepatu. Sepatu digunakan sebagai alas kaki di saat kita berpergian. Sepatu digunakan di kaki. Saat digunakan harus dipasang tali atau perekatnya agar sepatunya menempel kuat di kaki kalian ya. Kemudian nomor 2 ada gambar sepeda. Ini adalah sepeda. Sepeda memiliki roda agar bisa berjalan. Ada yang memiliki 2 roda dan juga 3 roda. Sepeda terbuat dari logam. Sepeda memiliki warna yang bermacam-macam. Pasti kalian di rumah punya sepeda kan? Ya, itulah pembelajaran tematik kita hari ini. Miss berharap kalian semua dapat memahami pembelajaran hari ini ya. Semangat selalu belajarnya di rumah. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian ataupun ke Miss Lia ya. Selalu jaga kesehatan dan juga rajin belajar. Oke, sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.